Selamat pagi, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di GKI Cimahi. Saat ini pelayanan ibadah melakukan pelayanan kebaktian melalui Zoom dari rumah masing-masing. Zoom tersambung ke channel YouTube GKI Cimahi. Jika ada keterbatasan selama berlangsungnya kebaktian, harap dapat dipahami. Kebaktian hari ini juga memperingati hari ulang tahun PPK Penabur ke-71. Mari kita simak video warta jemaat berikut ini sebelum kita bersekutu dan beribadah. Mari bergabung dan bersekutu bersama di dalam persekutuan doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting dan streaming melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Ibadah akhir tahun ajaran 2020-2021 untuk semua kelas akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pada jam 11 siang via aplikasi Zoom. Persiapan guru sekolah minggu akan diadakan setiap hari Minggu pukul 1 siang via aplikasi Zoom. Ibadah online GKI Cimahi dilaksanakan setiap hari Minggu pada jam-jam berikut ini. Mari beribadah dan bersekutu bersama di GKI Cimahi. Majelis Jemaat akan menyapa Anda setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 12 siang melalui program Renungan Singkat yang dapat disaksikan melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Saudara, informasi lengkap dinamika aktivitas gereja dapat dibaca pada warta digital yang bisa diakses melalui link yang tertera di bawah ini. Mari kita siapkan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Umat dimohon berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai.
naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, warga semua bergembira, ngajak kami ikut serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta kekal. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu Jemaat Tuhan, kita nyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Umat yang terkasih, kita tidak dapat menyangkal bahwa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah membuat banyak orang merasa takut dan cemas. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, muncul naluri manusia untuk mempertahankan diri. Kadang naluri ini mendorong manusia untuk menutup diri pada sesama dan hanya berfokus pada kehidupan pribadi. Di dalam situasi tersebut, firman Tuhan justru mengajak kita untuk berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Ajakan ini disampaikan kepada kita semua selaku pribadi dan gereja, agar tetap menjadi tubuh Kristus yang saling memulihkan. Ini juga yang disadari oleh kita sebagai GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang telah dipercayakan Tuhan selama 71 tahun mengelola karyanya di bidang pendidikan melalui kehadiran BPK Penabur. Dalam ibadah ini, marilah kita memohon tuntunan Tuhan agar kita bisa berdampak bagi sesama, meskipun kita masih berada di gurun dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah.
dalam undangan Kristus untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Tak jarang sebagai manusia kita tidak mampu memperhatikannya. Terkadang kita hidup dalam ego kita masing-masing. Terkadang kita lebih takut kekurangan atau kehilangan ketika undangan berbagi dan berdampak itu datang. Tidak jarang kita juga menjadi penyebab dari kesulitan yang dihadapi sesama kita. Berani berubah berarti berani untuk mengalami pembaruan hidup. Perjumpaan dengan Allah Sang Sumber Kasih memampukan kita membarui hidup, sehingga kita memiliki kerelaan berbagi bagi sesama. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadapan Allah, kita memohon ampun atas segala dosa dan keegoisan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa keegoisan kami. Baharuilah kami untuk menjadi saksi-Mu yang berani berbagi dan berdampak bagi kehidupan sesama. Kami memohon pertolongan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Amin. Berita anugerah, umat dimohon berdiri. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa, serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Menurut Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bergemar bagai ombak besar.
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca firman-Nya dan mendengarkan serta berefleksi bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, walaupun pada saat ini di tengah keterbatasan karena kebijakan dari pemerintah dan kami harus mengadakan ibadah melalui Zoom yang kami sambungkan ke YouTube, kiranya ini tidak mengurangi segala makna ibadah kami kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur kami diberikan kembali kesempatan oleh-Mu untuk membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memaknai firman Tuhan secara baik dan benar, sehingga kami pun juga dapat dituntun untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sertai hamba juga Tuhan, kiranya apa yang sudah dipersiapkan, Tuhan sajalah yang memperlengkapi, supaya apa yang menjadi pesan Tuhan dapat sampai kepada umat Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntun sertai kami di dalam pembacaan dan juga perenungan firman-Mu. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya.
dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Sebab Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun membaca, mendengarkan, merenungkannya, dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali beribadah melalui channel GKI Cimahi. Setelah beberapa minggu kita mengikuti channel dari YKB. Walaupun di tengah keterbatasan, kiranya ibadah pada hari ini tetap membuat kita bersukacita dan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga bertepatan kita memperingati 71 tahun usia BPK Penabur. Tema kita hari ini berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Saudara-saudara, ini ada sebuah gambar di mana ini evolusi handphone dari masa ke masa. Jadi handphone yang kita gunakan pada saat ini tidak langsung bentuknya seperti itu, tetapi ada perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Baik itu secara bentuk, kita bisa lihat di situ ya. Awal-awal keluarnya handphone, di situ bentuknya agak besar, kemudian kecil-kecil dan besar lagi ya, karena layarnya besar. Nah, saudara-saudara, tentu bukan hanya soal bentuk, tetapi juga soal sistem di dalamnya. Cara kita menggunakannya pun juga berubah. Namun apakah kita menggunakannya untuk perubahan? Ya. Cara kita menggunakan berubah, tapi apakah kita menggunakannya untuk perubahan? Ya. Ini sesuatu yang tentunya berbeda. Nah, perubahan apa yang dimaksudkan di sini? Perubahan positif atau negatif? Perubahan bagi diri sendiri, ya, diri saya, atau bagi sesama. Jadi saudara-saudara, perubahan ketika kita menggunakan handphone yang berubah-berubah itu cenderung lebih ke arah yang positif kita gunakannya, atau lebih ke arah yang negatif. Perubahannya hanya untuk diri kita sendiri, atau bagi sesama juga kita gunakan, sehingga punya dampak buat orang-orang di sekitar kita. Nah, bacaan kita hari ini, saudara-saudara, tentang mukjizat Tuhan, ya, di mana ini kisah yang menjadi satu-satunya
dituliskan di keempat Injil, ya, mukjizat yang terdapat di dalam keempat Injil. Ya, kalau kita cermati, ternyata ini menjadi satu-satunya kisah Tuhan Yesus membuat sebuah mukjizat yang dituliskan di keempat Injil ini. Nah, berarti ini sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat punya makna begitu, karena terkait juga mau menjelaskan tentang roti hidup yang sejati, ya, yaitu di dalam diri Yesus sendiri. Nah, maka ada banyak pengantar-pengantar untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Kita akan lihat, saudara-saudara, mari kita cermati teks kita pada hari ini. Tokoh-tokoh yang dituliskan secara eksplisit di dalam teks kita. Yang pertama tentunya ada tokoh Yesus. Yesus ini kalau kita mau lihat adegan yang pertama diikuti banyak orang. Ya, karena saat itu ia membuat banyak mukjizat, menyembuhkan banyak orang. Dan selain itu juga menjelang Paskah dikatakan. Jadi banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemudian yang kedua, Yesus mengetahui kebutuhan mereka. Ya, apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Dan poin yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus, Yesus tidak seorang diri untuk melaksanakan mukjizatnya itu, saudara-saudara. Tapi melibatkan murid-murid. Di situ ada Filipus dan juga Andreas. Ya. Jadi dia tidak mau menjadi sosok yang dianggap super duper luar biasa, gitu ya. Tetapi dia juga mau bekerja sama dengan orang lain supaya apa yang menjadi mukjizatnya itu bisa terrealisasi. Kemudian yang keempat, kita bisa lihat sikap Yesus, yaitu kreatif dalam memenuhi kebutuhan. Ya, dia tahu apa kebutuhan orang banyak saat itu, dan dengan keterbatasan yang ada pada saat itu, dia menjadi kreatif. Yesus kreatif di dalam menggunakan keterbatasan yang ada. Nah, kemudian tokoh yang kedua di sini ada namanya Filipus, saudara-saudara. Filipus ini memperhatikan kebutuhan banyak orang. Ya. Tetapi dia pesimis karena terbatas. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Andreas. Dia juga memperhatikan kebutuhan banyak orang. Tetapi agak berbeda responnya dengan Filipus yang pesimis. Andreas melihat peluang di tengah keterbatasan itu, walaupun dia tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih, tetapi dia bisa melihat peluang. Dan dia juga belum tahu hasilnya seperti apa di dalam peluang itu. Kemudian yang keempat, ada seorang anak. Ya, walaupun dalam teks kita tidak dikatakan anak laki-laki atau perempuan, saya mencoba mencari pada terjemahan yang lain, dikatakan ia adalah anak laki-laki. Tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan silsilah keluarganya, tapi kita bisa lihat sifat dari anak ini. Yang pertama, dia jujur. Dia jujur akan apa yang dia miliki. Dia tidak menyembunyikan satu ekor pun. Dan dia juga memiliki rasa iba.
rasa belas kasih karena melihat kebutuhan banyak orang itu. Dia tidak mau egois untuk dirinya sendiri. Ini kan bekal yang saya miliki, nanti kalau saya kurang bagaimana ya? Tapi justru dia serahkan bekalnya itu kepada Yesus supaya Yesus bisa membuat sesuatu yang lebih dari apa yang dia miliki. Dan ini yang selanjutnya adalah berinisiatif. Anak itu tidak disuruh, tetapi dia punya inisiatif karena itu muncul dari dalam dirinya supaya orang-orang yang membutuhkan makan itu dapat tercukupi. Jadi saudara-saudara yang saya tandai dengan warna biru kehijauan ini menjadi sesuatu yang sangat menonjol yang saya lihat yang menjadi sikap dari keempat tokoh ini. Ya, jadi sikap yang menonjol di dalam diri Yesus yang pertama kreatif dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang menonjol dari Filipus sikap pesimisnya. Yang menonjol dari Andreas adalah melihat peluang walaupun belum mengetahui hasilnya. Orang cenderung kadang melihat peluang tapi banyak pertimbangan yang akhirnya nggak maju-maju gitu ya. Nah, ini Andreas tetap maju ya, melihat peluang walaupun belum tahu hasilnya. Kemudian selanjutnya yang menonjol dari anak ini adalah inisiatif. Nah, saudara-saudara, kondisi saat ini kalau kita lihat ya, di jalan-jalan ternyata ada banyak orang yang homeless ya, atau jobless, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki rumah, dan kelaparan gitu. Kita mungkin bisa lihat dari tas-tas yang dibawa oleh orang-orang tersebut, tas-tas yang besar isinya pakaian begitu, dan dia tidak tahu harus tinggal di mana. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Atau bahkan tidak usah jauh-jauh begitu ya. Bagaimana kalau kita melihat ada saudara-saudara di sekitar kita yang untuk satu hari ini saja harus berpikir, saya harus makan apa? Ya, karena tidak punya persediaan bahan makanan. Dan saudara-saudara bicara soal makan, bicara juga tentunya soal rasa lapar. Ini saling berkaitan. Dan rasa lapar mengakibatkan efek samping kesehatan dan emosi yang tidak stabil. Jadi, saudara-saudara, kita bisa bayangkan situasi Yesus dengan banyak orang ketika itu. Kenapa Yesus memiliki kreativitas yang tinggi gitu ya. Dan juga Yesus bekerjasama dengan para murid dan anak tersebut dihadirkan juga untuk menjadi penolong bagi orang banyak yang kelaparan. Karena kalau orang sudah lapar, saudara-saudara, itu sulit untuk berpikir, emosinya pun juga tidak stabil. Ya. Jadi bukan hanya efek samping soal kesehatan, begitu, karena bisa mengakibatkan sakit yang lain-lain, ya entah itu pusing, entah itu sakit mah, begitu. Tetapi juga terkait emosi di dalam dirinya. Nah, jadi saudara-saudara, Yesus memenuhi kebutuhan paling pokok dari manusia. Ya. Nah, saat ini ada banyak bentuk kreativitas, ya. Berani berubah, berbagi dan berdampak bagi sesama.
Jadi saudara-saudara, kita nggak bisa pakai cara-cara yang seperti itu saja, pakai cara-cara yang lama begitu ya. Tetapi kita mulai berpikir bagaimana sih kita bisa berubah, mengubah diri kita, evolusi, ya. Dan evolusi yang kita lakukan itu punya dampak buat orang-orang di sekitar kita. Ya, punya pengaruh yang positif, dan pengaruh itu hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama. Ya. Nah, ini gambar yang dimana banyak orang juga sudah lakukan di lingkungan masyarakat. Bantu seikhlasnya, ambil secukupnya. Ya. Bahan makanan digantung-gantungkan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian gereja pun juga melakukan aksi sosial pada masa Paskah. Ya, ini ada ke panti, kemudian juga aksi sosial kepada sekolah BPK Penabur, membantu anak-anak yang belum bisa bayaran sekolah, gitu ya. Kemudian kita juga turun ke jalan untuk membagi-bagikan makanan. Ya, sekalipun juga punya resiko tentunya begitu karena berjumpa dengan banyak orang. Dan saat ini juga gereja membantu kebutuhan umat yang isoman, saudara-saudara. Ya, ada beberapa kali yang membutuhkan oksigen, membutuhkan vitamin, gitu ya. Dengan dana yang diberikan dari umat, kita kembalikan lagi kepada umat yang membutuhkan. Ya, jadi dari umat dan untuk umat, begitu. Nah, kemudian juga yang pernah dilakukan oleh BPK Penabur punya dampak bagi sesama, bahkan dalam lingkup yang lebih jauh. Melakukan aksi sosial bagi korban bencana, saudara-saudara. Saya sangat mengingat bahwa ini adalah inisiatif dari siswa-siswa SMP BPK Penabur yang mereka mengumpulkan uang jajan mereka sendiri untuk membantu korban bencana alam. Ya. Jadi saudara-saudara, bantuan-bantuan yang kreatif saat ini sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk berbagi dan berdampak bagi sesama? Hal sekecil apapun itu. Ya. Ketika kita memiliki kehidupan doa yang baik kepada Tuhan, apakah kita mau membagi doa-doa kita untuk sesama? Bukan hanya tertuju berdoanya untuk diri sendiri, tetapi mendoakan sesama. Ketika kita punya sesuatu yang bisa dibagikan untuk yang sedang isoman, maukah kita berbagi kepada mereka? Jadi saudara-saudara, bukan soal kecil atau besarnya. Kita bisa lihat dari anak pada teks Yohanes ini. Dia punya apa? Sesuatu yang terlihat sedikit, tapi ternyata itu Tuhan bisa jadikan luar biasa, ya, bahkan bersisa, saudara-saudara, ya. Nah, itu kan di luar dugaan tentunya. Jadi mari kita lakukan perubahan-perubahan dengan tulus, dengan kreatif, supaya hidup kita punya dampak bagi sesama, supaya hidup kita punya makna. Ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Selamat ulang tahun bagi BPK Penabur, selamat berkreasi dengan situasi yang ada saat ini. Dan mari kita terus berani berubah, tidak melakukan hal-hal yang sama dari waktu ke waktu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi,
sehingga kita punya dampak bagi sesama. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita untuk berani berubah, berani berkreasi pada saat ini dan juga untuk waktu ke depannya. Kiranya Tuhan memampukan segala apa yang kita lakukan buat sesama kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Yang sejati telah turun ke bumi, kasih Yesus dicurahkan bagi manusia. Dengan penuh syukur umat tebusannya menyatakan kasih Tuhan untuk semua orang. Memberkati dengan tulus hati, hidup berarti dengan perbuatan yang menjadi bukti. Mari memberi, mari peduli, berbagi dan berdampak bagi sesama. Lakukanlah yang baik, BPK penamu, dan mereka memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Memberkati dengan tulus hati, hidup berarti dan perbuatan yang menjadi bukti. Mari memberi, mari peduli, berbagi dan berdampak bagi sesama. Semua karunia pemberian dari Tuhan sumber anugerah. Setiap ciptaan diperlengkapinya dengan daya dalam karsa sebagai karya Tuhan. Memberkati dengan tulus hati, hidup berarti dan perbuatan yang menjadi bukti. Mari memberi, mari peduli, berbagi dan berdampak bagi sesama.
Pengakuan iman, umat dimohon berdiri. Bersama orang percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita menundukkan diri kepadanya. Biarlah segala apa yang kita doakan dapat menjadi berkat untuk sesama kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah, pada saat ini, dengan kami merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami pun juga mau terus belajar rendah hati kepada sesama kami. Ajar kami menaikkan segala syafaat kami dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan semata. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami kembali diingatkan melalui kisah mukjizat Tuhan, memberikan makan bagi banyak orang di tengah keterbatasan situasi, di tengah keterbatasan bahan pangan. Tetapi justru ada kreativitas yang Engkau berikan sehingga mencukupkan banyak orang. Ajar kami dapat seperti itu. Bahkan juga ajar kami seperti anak kecil yang memberikan apa yang dimiliki untuk kepentingan orang banyak. Tuhan, pada saat itu kami pun juga teringat untuk umat Tuhan yang masih mengalami duka setelah beberapa waktu lalu ditinggalkan oleh anggota keluarga. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Victor Silitonga. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Vivi, bagi keluarga Bapak Sujana dan Ibu Arian, dan juga bagi keluarga Ibu Esther, Ibu Betsy, dan Bapak Yusuf. Kiranya kedukaan yang dialami mereka pada saat ini tidak menyurutkan pengharapan akan sukacita di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan ajar untuk dapat memahami peristiwa duka yang sedang dialami. Tuhan ajar untuk mereka dapat melihat rencana dan rancangan Tuhan dari peristiwa yang dialami.
Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang terpapar COVID-19, terkhusus untuk umat di GKI Cimahi. Bahkan kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang sedang sakit karena faktor lanjut usia, maupun juga karena sakit penyakit yang lain. Kiranya setiap umat yang sedang sakit ini dapat terus memiliki semangat di dalam Tuhan untuk berpulih. Dan kiranya Tuhan pun juga hadir di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Supaya segala upaya yang dilakukan untuk berpulih pun juga dapat Tuhan lihat dan Tuhan memberkatinya. Dan pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan, ketika semakin banyak umat Tuhan yang pulih juga dari COVID-19. Semuanya itu berkat pertolongan dari Tuhan saja. Ajar kami untuk juga dapat menolong setiap mereka yang sedang berjuang untuk pulih. Sekecil apapun pertolongan itu, kiranya itu dapat berguna untuk umat yang kami tolong. Dan pada saat ini, kami pun juga mau menyerahkan untuk kegiatan rakor dan juga persidangan majelis jemaat yang akan dilakukan pada hari ini. Tuhan sajalah yang hadir di tengah pertemuan yang akan kami lakukan, supaya kami dapat memutuskan hal-hal yang penuh hikmat di dalam Tuhan, sehingga berbagai pelayanan kami tetap memiliki makna, sekalipun di tengah situasi yang serba terbatas. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini sedang mengalami pemutusan hubungan kerja dan kesulitan ekonomi lainnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh tolong setiap mereka, supaya segala upaya-upaya yang dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, Tuhan yang berikan uluran tangan, supaya mereka pun juga tetap dapat semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dan kiranya orang-orang di sekitar pun yang dapat menolong, dapat membantu, juga dapat Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan untuk keberadaan BPK Penabur, di mana pada saat ini BPK Penabur telah Tuhan berikan usia 71 tahun. Kiranya usia 71 tahun ini semakin membuat BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan yang memiliki manfaat yang sangat besar, sangat luar biasa untuk anak-anak Tuhan yang bersekolah di tempat ini. Kiranya moto dari BPK Penabur juga dapat terus diterapkan, dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami pun juga mau menyerahkan untuk PPKM yang saat ini sedang terjadi. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong pemerintah membuat kebijakan untuk dapat
menerapkan kebijakan yang sesuai dengan situasi yang ada pada saat ini. Dan kiranya kami pun sebagai warga negara dapat memahami dengan baik, dapat menaati dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan kami pun juga mau menyerahkan untuk proses vaksinasi yang masih terus digaungkan, masih terus dijalani. Kiranya orang-orang di sekitar kami pun juga sadar akan pentingnya vaksinasi, supaya membentuk imunitas di dalam sebuah komunitas yang baik. Ya Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu saja untuk dapat pulih dari situasi pandemi ini, supaya setiap kami pun dapat kembali beraktivitas untuk lebih baik daripada situasi saat ini. Kami memohon pertolongan kepadamu saja. Dan kami menaikkan setiap seruan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita berkesempatan untuk mensyukuri segala berkat Tuhan dalam hidup kita dan mengungkapkannya dalam bentuk persembahan. Persembahan dapat kita nyatakan lewat transfer atau scan QR code yang tertera di sisi kanan layar Anda, atau dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja. Marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dimohon berdiri. Tuhan yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur
atas berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakannya, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan juga memohon, kiranya berkati setiap hamba-Mu yang mengelolanya, sehingga menjadi alat pelayanan dan kesaksian gereja akan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi dan krisis masih kita hadapi, jangan menumpulkan kepekaan kita pada sesama. Itulah tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Pergaulan kita dengan Yesus yang menumbuhkan terus kesadaran kita. Mari berani berubah. Mari kita berani berbagi dan berdampak bagi sesama, agar kita selalu semangat dalam mewujudkan tugas perutusannya di dalam dunia. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berteduh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.